Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Karena masih di bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan di semester genap kaitannya dengan materi kebijakan program Bangga Kencana atau program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jadi pada perkuliahan kali ini secara khusus saya akan mengangkat topik pencegahan virus COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Baik teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin meluas ya. Di seluruh dunia bahkan sudah mencapai atau meluas di 216 negara yang sudah terkonfirmasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.094.473 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut yang meninggal sudah mencapai 406.461. Lumayan nih, angkanya sudah cukup banyak. Nah, itu di dunia. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga tidak kalah banyaknya ya. Ini data per update terakhir ya, tanggal 10 kemarin. Jadi di Indonesia yang sudah positif dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19 adalah sebanyak 34.316 jiwa ya. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan sembuh sebanyak 12.129 jiwa dan yang meninggal sebanyak 1.959 jiwa. Nah, ini tentu saja angkanya sudah semakin meningkat, bahkan hari ini sudah terkonfirmasi yang meninggal sudah mencapai 2.000 jiwa lebih. Nah, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, perkembangan dari terjangkitnya virus corona ini kita tahu bahwa semakin meluas, bahkan sekarang kebijakan pemerintah sudah menerapkan new normal. Ini tentu saja kekhawatiran kita adalah bahwa penyebaran virus corona ini akan semakin meluas. Namun demikian, ada salah satu syarat bagaimana untuk mencegahnya, otomatis tetap memberlakukan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Dari beberapa perkembangan kasus per hari, di grafik nanti akan terlihat bahwa angka terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat dan yang sembuh pun juga meningkat ya. Sementara yang meninggal ini flat atau datar ya. Namun demikian jumlahnya cukup banyak sampai sekarang, sampai hari ini terkonfirmasi tadi sudah disampaikan di media televisi sudah mencapai 2.000 jiwa lebih ya. Ini angkanya cukup lumayan. Tertinggi masih berada di sekitaran DKI Jakarta, Jawa Timur ya, dan Jawa Barat. Ini juga cukup tinggi. Untuk Kalimantan Barat walaupun masih rendah, ini juga menjadi kekhawatiran. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah bagaimana upaya pencegahannya. Nah, kita masuk ke materi teman-teman semuanya. Bagaimana kita mencegah virus COVID-19 ini melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Pada semester sebelumnya sudah saya sampaikan materi tentang 8 fungsi keluarga. Nah, khusus pada pelatihan kali ini akan kami sampaikan khusus pada pertemuan kali ini akan kembali saya ingatkan bahwa 8 fungsi keluarga yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti penerapan fungsi keagamaan, ya, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Penerapannya adalah melalui 8 fungsi tersebut diterapkan di keluarga, ya, khususnya keluarga kita sekarang, dan kita harus melawan COVID-19 ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tentang tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Ya, pada bab 2 dijelaskan tentang penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga pada pasal 4 ayat 2. Artinya dasar hukum bagi BKKBN dalam hal ini dalam meningkatkan kualitas keluarga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Kita kupas satu persatu. Dari 8 fungsi keluarga, yang pertama adalah fungsi keagamaan, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih atau kasih sayang. Fungsi perlindungan atau fungsi melindungi, ini fungsi yang keempat.
kemudian fungsi reproduksi yang kelima, dan yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh adalah fungsi ekonomi, dan yang kedelapan adalah fungsi pembinaan lingkungan. Ya, jadi 8 fungsi ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan penerapan 8 fungsi keluarga ini adalah salah satu upaya bagaimana kita mencegah COVID-19 ini di lingkungan atau dimulai dari keluarga. Teman-teman semuanya, kita ingat bahwa pada awal tahun 2020, begitu melihat perkembangan COVID-19 ini semakin meningkat, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sudah menetapkan atau menyatakan bahwa mulai hari ini kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Pertanyaannya adalah mengapa 8 fungsi keluarga? Nah, ini adalah salah satu upaya bagaimana memandu keluarga untuk menghadapi COVID-19. Dengan penerapan 8 fungsi keluarga ini akan menanamkan sikap tenang, berpikir logis, dan tetap waspada, dan juga mencegah penyebaran virus. Sikap tenang ini diperlukan teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bahwa berbagai perkembangan media ini, di media sosial, di media televisi, atau dimanapun informasi yang berkembang ini semakin banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui penerapan 8 fungsi keluarga ini diharapkan keluarga tetap tenang, memberikan informasi yang menyejukkan, ya, dan logis, bukan informasi yang hoak atau informasi yang tidak benar. Namun demikian harus tetap waspada dan tetap menerapkan sikap untuk tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga atau melindungi anggota keluarga. Bagaimana menerapkannya, teman-teman semuanya? Ini dia, dengan menerapkan fungsi agama. Fungsi keagamaan ini, akan dapat diterapkan di keluarga dengan memperbanyak ibadah dan doa di rumah. Nah, ini dia dampak positif dari COVID-19 ini, khususnya kaitannya dengan fungsi keagamaan adalah orang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Orang sudah merasa semakin takut. Untuk itu perlu membekali diri dengan memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan supaya memperoleh perlindungan, supaya tidak terinfeksi oleh virus corona ini. Yang kedua adalah mentaati himbauan pemerintah. Jadi kalau di dalam Islam sendiri kita tahu bahwa kita dianjurkan tetap patuh, ya, atau mentaati ajaran Islam ini melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, taat kepada sabda dari Rasul, ya. Dan yang ketiga adalah ulil amri atau pemimpin, dalam hal ini pemerintah. Untuk itu kita tetap mentaati apa yang diserukan oleh pemerintah. Memang kita tahu banyak informasi yang berkembang di media, seperti yang menyatakan bahwa bukan virus corona tapi bakteri dan sebagainya. Banyak informasi yang simpang siur. Untuk itu tetap kita sebagai warga masyarakat tetap mentaati himbauan pemerintah, ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, dengan fungsi keagamaan ini kita juga dapat membantu sesama. Sikap toleran ini perlu dikembangkan. Jadi intinya ada 3, yakni fungsi keagamaan itu memperbanyak ibadah dan tetap berdoa di rumah, ya, mentaati himbauan pemerintah selaku ulil amri, dan juga membantu sesama, sikap toleransi ini, baik dengan memberikan sedekah atau memberikan semangat dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Teman-teman semuanya, ya, warga masyarakat Indonesia terkenal dengan sikap sosialnya yang cukup tinggi. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan pencegahan COVID-19 atau virus corona ini, tetap dengan menerapkan social distancing, ya, jaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ya, jangan membuat suatu perkumpulan atau yang mendorong orang akan berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan jarak yang dekat harus kita hindari, jadi harus menjaga jarak, ya. Terus yang kedua adalah berbagi informasi yang benar dan perlu, ya, ini jangan mudah menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, ya. Saring dulu informasi-informasi tersebut, karena informasi yang salah jika disebarkan luaskan akan menyesatkan. Orang menjadi semakin cemas dan khawatir, ya. Jadi berbagi informasi yang benar dan perlu. Kalau tidak perlu tidak usah, ya. Yang ketiga adalah tidak melakukan panic buying. Nah, ini dia. Ini, mohon maaf, kebiasaan ibu-ibu biasanya ketika ada pandemi virus COVID-19 ini,
ada himbauan pemerintah supaya kita tetap tinggal di rumah, akhirnya menumpuk sembako, menumpuk berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, akhirnya menimbulkan sikap panik untuk berbelanja. Ini sikap seperti ini tidak baik. Karena apa? Pengaruhnya dari sisi ekonomi, ya, ekonomi keluarga, dan menimbulkan atau biasanya mendorong harga-harga menjadi semakin naik karena hukum pasar berlaku. Jadi ada 3, saya ulangi: menerapkan social distancing, berbagi informasi yang benar dan perlu, dan tidak melakukan panic buying. Ini 3 fungsi ini adalah merupakan fungsi sosial budaya. Yang berikutnya adalah fungsi cinta kasih. Ini yang ketiga, ya. Yang bisa dilakukan adalah dengan di keluarga itu dapat saling menjaga dan saya ulangi, saling menjaga dari penyebaran virus, ya. Terapkan kalau Anda menyayangi anggota keluarga Anda tentunya harus tetap menjaga dari penyebaran virus. Yang kedua, saling menguatkan menghadapi musibah, ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ada tetangga kita atau dari saudara kita yang mengalami, misalnya dinyatakan PDP atau positif, orang dinyatakan positif terhadap virus COVID-19, jangan dikucilkan, namun untuk dikuatkan, ya, dalam menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga adalah saling menjaga untuk menjaga kebersihan. Nah, ini teman-teman semuanya. Menjaga kebersihan ini sangat penting, kaitannya dengan kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan, pulang dari pasar, pulang dari bepergian, kemanapun, segera cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dengan air yang mengalir, ya, ganti baju kita, bahkan kalau perlu kita harus segera mandi. Jadi 3 fungsi cinta kasih yang perlu diterapkan adalah: yang pertama, saling menjaga dari penyebaran virus; yang kedua, saling menguatkan menghadapi musibah; dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Ingatkan anggota keluarga Anda, misalnya anak-anak habis main di luar, ya, karena curah di dalam, main di luar, kalau masuk rumah harus segera cuci tangan, ya, bahkan cuci kaki, ganti baju, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah fungsi perlindungan, ya. Fungsi perlindungan artinya melindungi. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan di dalam keluarga adalah meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19, ya. Cari informasi yang benar, ya. Dari informasi bukan informasi yang hoax, ya. Kalau di media massa, di media sosial khususnya, misalnya banyak informasi yang kadang-kadang membuat kita menjadi panik, ya. Informasi yang belum tentu ada kebenarannya, ya, yang simpang siur, informasi yang perlu diuji kebenarannya, ya. Jadi untuk itu perlu meningkatkan informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Yang kedua adalah menjaga kebersihan rumah dan seisinya. Nah, teman-teman semuanya, kita tidak tanpa kita sadari beberapa perabotan rumah tangga kita atau perlengkapan di dalam rumah kita, mulai dari handle pintu, dari alas meja, dan sebagainya, ini besar kemungkinan bisa saja menjadi media untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi perlu dibersihkan. Caranya gimana? Dilap menggunakan air yang mengandung disinfektan atau dilap menggunakan sabun, dan selalu rutin dibersihkan. Terutama handle pintu, kunci pintu, area-area yang sering sekali kita pegang, ya. Yang kedua adalah yang ketiga, menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, yang ketiga ini teman-teman semuanya kaitannya dengan imunitas tubuh kita. Konsumsi makanan yang sehat, memenuhi gizi, ya, sayuran cukup, dilengkapi dengan protein, dilengkapi dengan buah, bahkan minum susu. Yang penting ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus. Virus ini sebenarnya seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa tidak akan bisa atau katakanlah tidak akan menyebar, bahkan bisa dilemahkan dengan ketika kondisi tubuh kita sehat, ya. Kita memiliki imunitas tubuh yang sehat, otomatis virus kuning tidak bisa menyerang kita. Yang keempat adalah menghindari aktivitas di luar rumah dan kerumunan. Ya, ini dia. Ini perlu kita memberikan perlindungan kepada keluarga kita. Jangan keluar rumah jika tidak perlu atau sangat tidak penting, ya, apalagi yang kaitannya dengan kerumunan. Tanpa kita sadari, memang selama menjelang Lebaran, bahkan sekarang sudah ada diberlakukan new normal ini, orang sudah mulai banyak keluar rumah, sudah ada beberapa pertemuan, kerumunan ini yang perlu dihindari. Kita tetap khawatir, kita tidak tahu teman kita, tetangga kita, atau siapapun berada di dekat kita, apakah dia
membawa virus COVID-19 ini atau tidak. Untuk itu tetap harus dihindari. Tetap gunakan masker dan pulang dari tempat manapun atau akan memasuki kantor atau sebagainya harus tetap mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima adalah menyediakan sabun antiseptik atau hand sanitizer. Ini perlu ya. Kalau di beberapa perkantoran kita tahu bahwa sudah ada di tempat-tempat tertentu sudah disediakan hand sanitizer. Yang berikutnya adalah fungsi reproduksi, teman-teman semuanya. Ya, fungsi reproduksi ini adalah dilakukan dengan menjaga kesehatan balita, ibu hamil dan lansia. Kenapa balita? Karena balita dinilai sangat rentan terhadap penyebaran virus corona ini. Dan juga ibu hamil juga ini, teman-teman semuanya. Ibu hamil ini karena kondisi tubuhnya perlu asupan gizi yang banyak, ya, asupan gizi yang seimbang, makanya perlu dijaga. Dan lansia, seperti kita ketahui bersama, usia di atas 40 tahun ke atas ini daya imunitas tubuh kita menjadi semakin berkurang. Jadi untuk memenuhi gizi yang seimbang supaya badan kita tetap sehat, makanya perlu asupan gizi yang cukup, ya, dengan istirahat yang cukup. Yang kedua adalah tetap beraktivitas fisik dan olahraga seperlunya. Ya, jangan malas-malasan, ya teman-teman semua. Tapi kalau di Pontianak sudah kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin banyak orang yang berolahraga. Ya. Banyak orang yang melakukan bersepeda, bahkan tidak hanya di pagi hari, sore hari, bahkan malam hari pun sudah banyak. Ya. Banyak yang melakukan jogging di pagi hari maupun sore hari. Ini bagus, ya, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya sehat. Terus yang ketiga adalah melakukan pumping dengan bersih, steril, dan aman. Ini bagi ibu hamil yang memiliki bayi, ya. Ini harus dilakukan dengan bersih, steril, dan jaga keamanan. Yang berikutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan menerangkan COVID-19 secara sederhana, utuh, dan menyeluruh. Kita tahu teman-teman semuanya, kalau kita tinggal di rumah, ya, mesti ada biasanya suami, istri, ada anak-anak, bahkan ada orang tua atau mertua. Diskusikan informasi yang benar tentang COVID-19 ini, ya. Bahasanya jangan yang berlebihan, ya, cukup sederhana, mudah dimengerti, utuh, artinya tidak sepotong-sepotong dan menyeluruh, ya, komplit, ya. Bahwa COVID ini sebenarnya bisa dicegah dengan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah mengajarkan cara cuci tangan yang benar, ya. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh WHO bahwa untuk mencuci tangan ini adalah menggunakan sabun, apapun jenis sabunnya, kemudian menggunakan air yang mengalir dan dilakukan secara lengkap, ya, baik melalui di punggung tangan, di telapak tangan, di jempolnya, di sela-sela jari, bahkan dengan cara mengunci jari ini menggunakan di jempolnya sempat gosok-gosok selama 20 detik minimal, ya, minimal 20 detik. Terus yang ketiga adalah membiasakan perilaku hidup sehat, ya, tidak merokok, tidak minum minuman alkohol, ya, tidur yang cukup, jangan terlalu larut malam, ya, bangun pagi, lakukan aktivitas olahraga, nah seperti itu. Fungsi ekonomi berikutnya teman-teman semuanya. Ini karena ekonomi ini kaitannya dengan keuangan rumah tangga. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, ya, menjaga kesehatan keluarga. Ya, lebih istilah atau pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lakukan pencegahan ini akan menghemat daripada setelah mengobati. Apapun jenis penyakitnya ini akan membawa konsekuensi semakin banyaknya pengeluaran yang diperlukan. Yang kedua adalah membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Ini dia teman-teman semuanya. Selama masa pandemi COVID-19, karena kita dihimbau untuk tidak keluar rumah, ya, tidak ke pasar, akhirnya orang membeli melalui online. Nah, kalau sudah belanja dengan online, kadang-kadang kita tidak terkontrol. Kalau lihat barangnya di handphone kita nampaknya menarik, kadang-kadang yang tidak perlu pun kita beli. Nah, itu dia, ini harus kita hindari teman-teman semuanya. Online ini, ya. Yang ketiga adalah bisa dilakukan dengan merintis usaha dari rumah. Nah, ini kreatif teman-teman semuanya. Karena tidak keluar rumah, lakukan pekerjaan di rumah yang bisa bernilai ekonomi. Contohnya, ya, bisa dengan menanam tanaman hias, menanam tanaman obat. Ini tidak hanya bisa dijual, karena juga selain itu bisa digunakan sendiri untuk meningkatkan kesehatan kita. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan, teman-teman semuanya.
Fungsi lingkungan ini katanya adalah dengan melakukan gotong royong, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, ya, kaitannya dengan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah menggunakan air, listrik, kompor, kendaraan dan lain-lain dengan bijak. Ya. Biasanya karena kita banyak tinggal di rumah, penggunaan air semakin meningkat, penggunaan listrik semakin membengkak, ya, kompor semakin lebih banyak lagi karena menggunakan gas yang mayoritas kita gunakan ini menjadi semakin banyak, ya, dan ini perlu dikelola dengan bijak, ya. Ini konsekuensi logis kalau kita berada di rumah. Yang ketiga adalah bisa kita lakukan dengan menanam sayur, ya. Manfaatkan lahan yang walaupun tidak luas bisa digunakan melalui polybag, ya. Bahkan ada beberapa hari yang lalu kita menerima share, ya, dari beberapa mitra kita bahwa dengan memanfaatkan sebuah ember besar pun kita bisa menanam sayuran, ya, menggunakan plastik bekas minuman mineral, ya. Bahkan di bak tersebut kita bisa memelihara ikan. Ini otomatis akan meningkatkan bisa kita konsumsi sendiri, sekaligus bisa menerapkan fungsi lingkungan. Bisa menanam buah-buahan, ya, walaupun tidak memiliki lahan yang luas, bisa ditanam dalam pot, ya, namanya tambula pot, teman-teman semua sudah tahu. Kemudian tanaman obat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di lahan rumah, ya, bisa menanam jahe, kencur, ya, kunyit, apapun itu. Ini bisa dimanfaatkan, tanam di rumah menggunakan media yang sederhana melalui polybag dan sebagainya. Ini akan bernilai, akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, termasuk untuk lingkungan, ya. Teman-teman semuanya, ke depan, ya, ini diinisiasi oleh Kepala BKKBN tentang 8 fungsi keluarga akan disederhanakan menjadi 3 fungsi keluarga. Kalau untuk mengingat ke-8 fungsi keluarga barangkali agak sulit, makanya akan disederhanakan menjadi cukup 3. Yang pertama adalah asah, asih, dan asuh. A, I, U, ya. Cukup sederhana. 3 fungsi keluarga, asah, asih, dan asuh. Asah, ya. Asah ini terdiri dari beberapa, bisa diuraikan menjadi, yang pertama adalah beragama, ya. Ada 4, ya, tentang asah ini. Yang pertama adalah beragama, yang kedua berbudaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ini diasah, artinya selalu ditingkatkan, ya. Kemudian bersosialisasi, nah, ya. Kemudian bertoleransi dengan peduli lingkungan, ya. Ini merupakan salah satu bagian dari satu fungsi keluarga. Yang pertama adalah asah, ya. Kemudian asih. Asih itu adalah kaitannya dengan kasih sayang. Jadi ada cinta kasih. Yang kedua adalah reproduksi. Nah, yang ketiga asuh, ya. Kaitannya dengan, kita ambil huruf U. Ini kaitannya dengan fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan, ya. Sebenarnya dari 3 ini sudah mencakup 8 fungsi keluarga tadi. Yang pertama asah tadi, kalau diuraikan adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi lingkungan. Kemudian kalau untuk asih itu cinta kasih dan reproduksi. Nah, kalau asuh ini kaitannya dengan ekonomi, bisa dengan memberikan rezeki atau penghasilan di keluarga, menambahkan gizi bagi keluarga, makan, minum, dan lain-lain. Sementara fungsi perlindungan ini merupakan bagian dari fungsi asuh, kaitannya dengan baju, rumah, dan rasa aman. Jadi itu yang 8 fungsi keluarga disederhanakan menjadi 3 fungsi keluarga. Nah, teman-teman semuanya, sebagai tambahan akan ada semacam modifikasi dari 8 fungsi keluarga yang dijadikan menjadi 3 fungsi keluarga itu, yakni adanya karsa, cipta, dan karya. Karsa ini katanya dengan menghayati, ya, kemudian kemiskinan, kesederhanaan, ya, menghayati kemiskinan maksud saya, kesederhanaan dan juga tekad kuat. Karsa ini kemauan, ya. Jadi kaitannya dengan perasaan, ya, perasaan menghayati kemiskinan, kesederhanaan, dan tekad kuat ini ada di dalam jiwa kita. Kemudian cipta yang kedua nih. Cipta ini kaitannya dengan inovasi, ya. Bisa dilakukan dengan melihat atau menciptakan peluang. Ini banyak yang bisa kita berdayakan di dalam keluarga kita. Yang ketiga adalah kalau sudah ada karsa atau perasaan, ada cipta. Yang ketiga adalah mewujudkan, ya, mewujudkan ini kaitannya dengan karya. Karsa, cipta, karya, mewujudkan kerja keras, cerdas, dan senantiasa tuntas.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ataupun disampaikan di dalam rumah tangga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian apa yang sudah saya utarakan di dalam materi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.